Assalamualaikum guys, assalamualaikum wong kita galo. Yeay, masak lagi. Aku akan mencoba hari ini untuk membuat ini makanan favorit banget guys, gado-gado ala mbah-mbah, ala pedagang-pedagang kaki lima gitu ya guys, yang selalu bikin kangen alias ketagihan. Nah, berikut ini adalah hasil ngintip aku ketika jajan di luar gitu guys. Nah, ngintip tuh yang gini guys, yang bermanfaat. Yuk yang mau samaan, simak video ini dari awal sampai akhir, catat semua bahannya, praktekkan cara memasaknya. Tapi sebelum itu, jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, boleh tuh untuk kalian tekan tombol like, bagikan ke seluruh sosial media yang kalian miliki, dan pastikan kalian udah subscribe channel ini, ajak semua orang untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video dari saya selanjutnya. Let's cooking, cus! Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk ke bahan-bahan. Yang pertama tentulah ada sayur-sayurannya ya guys. Di sini ada kol kubis, ada bayam atau kangkung atau dua-duanya, ada kacang-kacangan. Kalau suka juga boleh pakai toge, ada mentimun, tomat dan lain-lain. Lalu ada tahu goreng, aku pakai 1 buah saja karena ini hanya untuk irisan pendamping. Kalau banyak-banyak takutnya jadi ganti judul gitu, jadi kupat tahu. Untuk bumbunya ini aku ada kacang goreng. Untuk takarannya aku tidak punya takaran khusus. Aku mau sekalian buat stok kuah kacang di rumah, jadi nanti kita ambil sebagian untuk kuah gado-gadonya. Lalu kita juga perlu gula merah. Ini aku pakai 1 bongkahan gitu guys, 1 buletan. Jadi nanti manisnya itu sesuai selera. Lalu ada air asam jawa. Ini juga dipakai seperlunya, sesuai dengan kekentalan yang kita mau. Lalu yang terakhir untuk bumbunya ada bawang putih 2 siung dan kencur 1 ruas. Ini untuk 1 porsi ya guys. Lalu untuk cabainya sesuai selera atau bisa di skip. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama aku didihkan air untuk merebus semua sayuran dari gado-gado ini, kecuali mentimun dan tomat. Lain halnya dengan pecel. Kalau pecel itu tidak memakai sayuran tomat dan kentang. Tapi di sini untuk gado-gadonya aku juga tidak pakai kentang karena tergantung selera masing-masing. Ada juga ketoprak yang cairan kuahnya itu jauh lebih encer dan tidak berbumbu. Orang-orang biasanya makannya itu dengan bihun, juga telur dadar. Untuk sayurannya itu hanya toge. Lalu ada lotek yang kuahnya cenderung lebih manis karena ada campuran tempe dan menggunakan kemangi sebagai salah satu sayurannya. Terakhir ada karedok yang menggunakan sayuran-sayuran mentah atau disebut dengan salad orang Indonesia. Dan sekarang aku mau bikin untuk bumbu gado-gadonya. Yang pertama aku giling dulu kacangnya. Sengaja di sini aku buat bumbu kacangnya ini agak banyak, bukan bumbu kacang ya guys, ini kacang giling. Karena aku mau bikin stok untuk kuah kacang. Sewaktu-waktu aku mau buat lagi kayak gado-gado ini atau batagor mungkin atau sate, itu kacangnya udah dalam kondisi yang udah digiling. Setelah digiling seperti ini, kalian masukin ke dalam suatu wadah ataupun plastik, disimpan di dalam lemari es, itu bertahan hingga kurang lebih 1 bulanan. Banyak sih di luar sana yang jual kacang udah dalam kondisi yang udah digiling, tapi berhubung aku lagi kebanyakan goreng kacangnya, jadi udahlah aku sekalian bikin stok aja. Nah, untuk menggilingnya pun kalian bisa dengan alat lain kayak dengan penggilingan daging yang manual gitu ya guys. Tapi aku kurang suka dengan hasilnya, seperti halnya dengan menggunakan blender, itu hasilnya cenderung lebih halus. Sementara kalau untuk tekstur kuah kacang sendiri aku lebih suka yang masih terasa rasa kacangnya gitu. Ya kembali soal selera, pokoknya bikin aja senyaman kalian ya guys.
Oke, semuanya udah selesai kita giling. Kita ambil sebagian untuk kuah si gado-gado ini, dan sisanya itu kita simpan sebagai stok. Baiklah, sekarang kita bumbui kuah gado-gado kita. Siapkan bawang putih dan kencur, lalu tambahkan sekitar setengah sendok teh garam kasar. Kencurnya boleh banyak, sesuai selera kalian, maunya segimana ya guys. Lalu kita haluskan seperti ini. Tambahkan juga cabai sesuai dengan selera kalian, mau banyak, mau sedikit, mau sedang, pokoknya sesuai selera kalian. Lalu haluskan juga dengan bawang putih dan kencur tadi. Lalu aku juga menambahkan sekitar 1 sendok makan gula pasir, tapi nggak full ya guys. Ini untuk mempertajam rasa manis dari si kuah gado-gado ini. Untuk gula merahnya udah aku sisir terlebih dahulu. Kelihatan kan guys, di atas bumbu kacang itu ada gula merah yang sudah disisir. Itu jadi mempermudah untuk kita proses penyampurannya nanti menjadi kuah gado-gado. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, aku gabungkan menjadi satu dengan ulekannya ini lagi agar teksturnya jauh lebih halus. Lalu aku juga menambahkan air asam jawa sebagai tetesan terakhir, sebagai pengencer dari si kuah gado-gado ini. Jadi nanti encernya itu dari full si asam jawa. Wow, semuanya sudah tercampur rata seperti ini ya guys. Dan tingkat kekentalan seperti ini yang aku suka banget. Oke, sebelum kita campurkan dengan sayur-sayuran, kita cicip terlebih dahulu apakah udah sesuai selera atau belum. Nah, untuk mencampur sayur-sayurannya, berhubung penggilingannya aku ini kecil ukurannya, jadi aku memutuskan untuk mencampurnya dalam sebuah wadah atau mangkok seperti ini. Baru nanti aku sajikan. Dan alhamdulillah dengan kekuatan bulan, jadilah gado-gado spesial ala-ala aku. Gak spesial-spesial banget sih karena nggak pakai telur. Haha, gampang banget kan sekarang. Kalau kalian lagi kepengen makan gado-gado tapi mager banget untuk keluar, kalian tinggal simak video dari aku ini dari awal sampai akhir tentunya. Catat semua bahan dan cara membuatnya, dan selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat ya. Salam lapar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.